Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Arianto Nur Hidayah beserta teman saya Faisti Akbar Fauzi ingin mempresentasikan tentang pengembangan model. Ya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas, yaitu pembahasannya yang pertama tahapan pengembangan model, yang kedua konsep formulasi, yang ketiga parameterisasi model, yang keempat konsep parameter model, dan yang terakhir 5 estimasi model deterministik dan stokastik. Yang pertama, tahapan pengembangan model. Pengembangan model adalah suatu usaha memperoleh model baru yang memiliki kemampuan lebih di dalam beberapa aspek. Secara umum, pengembangan model suatu sistem mengandung dua tahapan proses, yaitu yang pertama, pembuatan struktur model, yaitu menetapkan batas-batas sistem yang akan memisahkan sistem dari lingkungannya dan tetap menetapkan komponen-komponen pembentuk sistem yang akan diikutsertakan atau dikeluarkan dari model. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu untuk mendapatkan besaran-besaran atribut komponen yang dipilih dan untuk mengetahui hubungan yang terjadi pada aktivitas-aktivitas sistem. Langkah-langkah tahapan pengembangan model. 1. Definisi masalah. 2. Model konseptual. 3. Formulasi model yang terbagi dari A. Variabel yang dilibatkan, B. Tingkat agregasi dan kategorisasi, C. Perlakuan terhadap waktu, D. Spesifikasi model, E. Kalibrasi model. 4. Analisis dan solusi model yang terdiri dari A. Penelitian, B. Validitas, C. Ketetapan atau konstansi, D. Ketersediaan taksiran untuk variabel. 5. Interpretasi dan implementasi model. 2. Konsep formulasi. Formulasi model adalah pembentukan model secara formal berdasarkan variabel-variabel dan parameter-parameter serta relasi-relasi yang didefinisikan pada tahap karakterisasi sistem. Konsep formasi model merupakan awal membangun model formal yang menunjukkan ukuran performansi sistem sebagai fungsi dari variabel-variabel model. Secara garis besar, langkah-langkah konsep formulasi model ditunjukkan pada gambar berikut. Tahapan konsep formulasi model berupa dari sebuah asumsi, dicari masalah sistemnya yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, definisikan masalah yang ada. Yang kemudian dicari pemahaman sistemnya yang terdiri dari elemen, relasi, dan atributnya. Baru setelah itu menjadi sebuah model konseptual. Selanjutnya, membagi variabel modelnya dengan cara mengidentifikasi variabel, klasifikasi variabel, definisi operasional variabel. Yang terakhir, formulasikan model yang telah dibuat berdasarkan fungsi dan relasi variabel, ukuran performansi sistem, dan model formalnya. Yang ketiga, parameterisasi model. Pengertian dari parameterisasi model. Parameterisasi model adalah unsur-unsur numerik yang merupakan acuan yang dapat menjelaskan batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu model. Misalnya, sistem memiliki parameter tertentu. Contohnya gaya tarik gravitasi bumi, terus jumlah loket dalam antrian layanan bank, dan lain-lain. 2. Aspek-aspek parameterisasi. Parameter dapat dilakukan dengan baik jika ketersediaan data mengenai sistem nyata yang baik, yang terdiri dari ketersediaan data yang menyangkut kemudahan melakukan pengukuran, ada tidaknya data yang diperlukan, kerahasiaan data. Yang selanjutnya, kualitas data dipengaruhi oleh cara pengukuran dan instrumen pengukuran yang dipergunakan. Lalu, variability data menyangkut seragaman tidaknya data dan tidak dibatasi dengan mendapatkan data yang banyak. Lalu, kecukupan data menyangkut banyaknya data yang dikumpulkan
dan kelengkapan data yang diperlukan. Selanjutnya yang keempat, konsep parameter model. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk pembuatan model, parameter-parameter yang perlu disertakan harus diperkirakan nilainya atau estimasi parameter dengan tepat. Yang kedua, estimasi parameter yang digunakan dalam model disebut proses parameterisasi. Yang ketiga, kesalahan dalam menentukan nilai parameter dapat membuat model yang dihasilkan tidak sesuai dengan performansi sistem nyatanya. Pembahasan yang terakhir, yang kelima, estimasi model deterministik dan stokastik. Jadi, apa model deterministik itu? Model deterministik adalah model simulasi yang tidak mengandung komponen yang sifatnya random, dan output yang dihasilkan pun dapat ditentukan begitu sejumlah input dan hubungan tertentu dimasukkan. Berbeda dengan model stokastik atau probabilistik. Model stokastik atau probabilistik adalah model simulasi yang mengandung input probabilistik random, dan output yang dihasilkan pun sifatnya random dan tidak didasarkan pada teknik peluang dan memperhitung ketidakpastian. Terakhir, penjelasan tentang estimasi model deterministik dan stokastik. Yang pertama, estimasi bisa dilakukan dengan melakukan pengukuran secara langsung dengan cara pengukuran massa benda, menghitung jumlah loket pelayanan, mengukur berat balan, dan lain-lain. Yang kedua, kesulitan dalam ketersediaan data untuk penentuan parameter dapat diatasi dengan cara penggunaan standar yang berlaku, data dari sistem sejenis, perkiraan atau judgement. Yang ketiga, jenis dari sistem juga menentukan upaya penentuan parameter. Dalam hal ini, sistem deterministik relatif memerlukan jumlah data yang sedikit untuk mendapatkan suatu parameter tertentu, sedangkan sistem stokastik umumnya memerlukan jumlah data yang lebih banyak untuk mendapatkan nilai suatu parameter. Sekian presentasi pembahasan dari kami. Bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.